Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik Mhm. berita. Dan kalau saya lihat ini, seperti biasa kan saya bersama dengan Mbak Agi. Tapi Mbak Agi ini kelihatannya sejak awal udah full senyum. Pas saya udah mulai curiga ini kelihatannya ada sesuatu Mbak Agi yang kok dari tadi senyum, 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 senyum. Apa nih Mbak Agi? Saya sih sudah bisa menebak, tapi Mbak Agi cerita sendiri aja deh. Apa deh yang buat Mbak Agi kayaknya full senyum karena biasanya kan kita selalu apa ya setiap kali ngajak ngobrol dengan teman-teman itu sebenarnya kita walaupun tersenyum hati kita menangis kan sebenarnya Mbak Agi melihat Mhm, iya, situasi bangsa betul. yang terus Mhm, ya tanda-tandanya makin memburuk bukan ada tanda pembaikan gitu. Padahal iya, kita ini kan sebenarnya karena kita kan generasi lebih awal ya Mbak Agi yang nggak mungkin kabur mhm, aja dulu gitu. Yang iya, kita pengen mewariskan negara ini menjadi negara yang lebih baik buat anak-anak dan mhm, cucu-cucu kita, tapi kita gagal. Kita harus ngakui kita ikut gagal betul. karena ternyata tanda-tandanya Indonesia bukan menjadi malah membaik, tapi malah memburuk. Tapi kalau sekarang Mbak Agi senyum itu menurut saya pasti ada ya sesuatu yang menarik itu kayaknya Mbak Agi senyum. Iya, ini sebenarnya sudah viral banget kan ya Mas Hersu, Ah, semua juga tahu. Cuman kita akan mengulik lebih dalam lagi hmm, begitu hmm, soal hmm. kejadian reuni Pak Jokowi kemarin gitu. Iya, 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 Dan iya. Ya, reuni itu saya juga sendiri sempat kaget karena dikirimin oleh seorang Mas, ini bener loh ada reuni loh di sana gitu. Tapi begitu saya membaca Roy Suryo ngomong bahwa walaupun reuni tetap aja saya 99,9% itu ijazah terutama skripsinya palsu. Saya kemudian mencoba mencermati apa sih sesungguhnya yang terjadi begitu ya. Karena kemudian begitu muncul banyak data-data bermunculan dan terutama yang paling telak itu saya kira data yang diunggah oleh Dr. Muhammad Taufik dengan pengacara partnernya ya Andika tentang siapa yang iya, hadir di itu saya jadi bingung kok seceroboh itu gitu loh Pak ya, Jokowi itu ya dan ini eh, kan makin gini loh kan bagaimanapun juga mixed feeling ya kita tentang situasinya Pak Jokowi itu karena kita ulangin lagi bahwa kita termasuk orang yang paling belakangan lah mempersoalkan soal ijazah itu karena masa iya iya, seperti itu UGM seperti itu gitu tapi kalau sekarang ini yang terbaru ini saya benar-benar speechless Mbak lihat itu ada orang yang disebut sebagai calo terminal dan kemudian mengaku sebagai alumnus UGM dan ikut reuni. Terus satu lagi ada orang yang tadinya ramai disebut bahwa itu adalah kepala otorita IKN, tapi belakangan kan kita tahu itu buzzernya Pak Jokowi yang namanya Bambang Saptono gitu dan diduga itu kan foto dia yang ada video-video itu adalah dia yang sebenarnya dimaksud Bambang Susantono. Saya jadi bingung kok seceroboh itu gitu. Dan kayak gini kan membuat orang makin nggak percaya gitu loh situasinya. Dan apalagi sekarang Wakidi ini namanya kok mirip nilai-nilainya namanya di gitu-gitu ya yang dia Mukidi, ngakunya Mulyono dia kan namanya waktu ditanya orang betul. ternyata Wakidi Mhm, Wakidi kan mhm, mirip dengan Mukidi gitu ya itu kan mhm, dan sekarang ini dia bisa terkena pidana loh itu dan kalau mhm, ada UGM atau alumnus UGM yang kemudian merasa dirugikan dan dia bisa melakukan class action atau gugatan kan bisa terkena ini dampaknya Pak mhm. Wakidi ini dia bisa kayak Pak Kasmujo nanti nasibnya gitu loh. Iya, iya, iya betul Mas Ersu. Jadi dari pernyataan eh, Pak Taufik, Dr. Taufik, Hmm. sarjana hukum, yang kau ini jelas punya ijazah asli ya. Hmm. Dia mengatakan S1, S2, S3 dari Universitas 11 Maret atau UNS. Hmm. Dia juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Solo itu dalam masa periode 2 kali. Jadi itulah kenapa dia yakin betul Hmm. begitu bahwa Wakidi ini adalah Mulyono yang kemarin disebut oleh Pak Jokowi dan Pak Jokowi itu jelas loh mengatakan ya kalau itu Mulyono yang asli katanya. Hmm. Jadi ini ada konfirmasi dari Pak Jokowi bahwa dia adalah alumni UGM. Karena Hmm. kalau kita lihat videonya, betul-betul ketika Jokowi itu sedang pidato di depan, kemudian teman-temannya mengatakan, iya Pak, ini Mulyono nih Pak, ini namanya Mulyono gitu. Oh ya, kalau itu Mas Mulyono itu Mulyono yang asli ya begitu. Hmm. Hmm. Jadi artinya di sini kalau seandainya memang betul Mulyono yang Hmm. mendeklar dirinya ketika ditanya media juga memang nama saya itu Mulyono, hanya satu angkatan dengan Pak Jokowi, angkatan Hmm. masuknya 85, hanya Jokowi menurut dia Hmm. itu lulus lebih dulu yaitu tahun 85 sementara saya 87 karena Pak Jokowi Ya. itu lebih Hmm. cerdas daripada saya. Hmm. Dia mengatakan demikian Hmm. dan kita kan langsung ingat bahwa Hmm. ketika itu Iya, Pak iya, Juhani iya. dari Hmm. dari apa namanya Dirtipidum dari dari Barat. Dirjen Hidung Hmm. memperlihatkan nilai-nilai dari Pak Jokowi banyak D-nya.
Mm-mm. Lah, kalau misalnya Pak Jokowi yang banyak D-nya dikatakan, bahkan dibandingkan yang A, yang B, yang nilainya jauh lebih banyak D-nya kan yang kita lihat itu Mas Hersu itu sangat jelas. Kalau seandainya Pak Jokowi itu saja dikatakan eh, lebih cerdas daripada saya, bagaimana sih Mulyono Wakidi ini begitu kan? Nah, Mm-mm. itu tapi kan sejauh ini kita mendengarkan dari Pak Taufik, Mm-mm. sepertinya kalau saya melihat tidak mungkin Pak Taufik itu bohong ya, Itu dia, gitu. ya. Karena Iya, saya tahu kan dia bagaimana sarjana hukum, dia tahu ada aspek hukumnya itu yang saya betul. kira. Tapi begini, Hmm, sebagai wartawan tentu kita tetap memberi ruang yang kita selalu sebut ya. skepticism sampai kemudian ada bantahan. Ya kan, kan di situ juga Hmm, dia ketika berbincang dia silahkan dibantah, gitu. iya, Termol itu silahkan betul. dibantah. Ini menarik loh Hmm. ini, ya. Sangat menarik. Dan ketika ditanya oleh pengacara satunya, yaitu Andika Dian, ini adalah murid dari Pak Taufik yang sekarang juga bersama dengan Pak Taufik itu menjadi aktivis juga ya, selain profesinya sebagai pengacara. Dan dia mengatakan bahwa saya sudah, jadi sudah dikonfirmasi Pak, sudah saya konfirmasi Hmm. dengan pentolan yang ada di terminal tersebut. Hmm. Bahkan Pak Taufik mengatakan bahwa ini lulusan Universitas Terminal Tirto Tetonadi Dadi Solo, Tetonadi Solo. Solo, ya. Tirtonadi OTTS, di Solo. ya. UTTS kata. Ada-ada Oh. aja. Jadi, tapi ini sangat-sangat menarik dan bahkan rumahnya pun Pak Taufik mengetahui begitu kan Hmm. di belakang Pasar Kembang atau apa katanya demikian. Dan dia sudah tahu orang ini karena kenapa ya? Karena saya dulu ketika menjadi anggota DPRD Kota Solo itu membidangi bidang kesejahteraan masyarakat yang artinya itu adalah masyarakat-masyarakat yang tidak mampu, mereka yang bekerja non formal apa dan sebagainya itu menjadi pihak yang ditangani. Jadi dia mengerti, paham. Jadi sekolahnya di Solo, tinggal di Solo sampai tua sekarang pun juga masih di Solo walaupun mengajar di Universitas Islam Tirta Agung Sultan Agung Aduh, di Semarang. Semarang ya, Hmm. Unipula. Hmm. Ya, jadi dan kemudian yang menariknya juga ini keduanya baik Pak Taufik maupun Andika Dian ini mendorong masyarakat siapapun Hmm. dan itu tidak terbatas kepada tempus, kepada lokasi mereka tinggal gitu Hmm. karena ini menurut dia deliknya adalah perbuatan pidana yaitu menyebar kebohongan atau hoax gitu. Jadi ini serius loh Mas Hersu karena Pak Taufik maupun Pak Andika ini mengatakan kalau seandainya ada yang melaporkan kami akan menjadi pendampingnya, artinya akan menjadi pengacaranya begitu. Dan Dan itu dorongan pasti ini banyak yang akan melaporkan ya, karena ini kan lagi heboh banget ini sekarang ini ya, Pak ya. lagi heboh banget begitu dan ini kan sudah jelas sudah ada pengacaranya siapapun nanti kalau yang ada kan akan melaporkan. Hmm. Nah, artinya dalam hal ini masalah ini kalau ada seseorang yang mengaku sebagai lulusan UGM dan kemudian dia sebagai defender atau sebagai pendukung kuat dari Pak Jokowi begitu dan dia panjang sekali ya wawancaranya dengan media yaitu yang dia mengatakan bahwa sudah jelas ini saya mengenal dari dulu Pak Jokowi. Terus kemudian pokoknya banyak deh. Satu angkatan dulu kan tidak ada kelas, jadi masuknya bareng tahun 80. Jurusannya apa dulu, Pak? Dulu tidak ada jurusan. Kalau Pak Mulyono sendiri jurusannya apa? Saya Fakultas Kehutanan, cuma skripsinya saya ngambil bidang ekonomi manajemen. Jadi tidak ada jurusan, Fakultas Kehutanan. Jadi saya tegaskan, tidak ada jurusan saat itu, cuma saat skripsinya ngambil apa. Terus kuliahnya kebanyakan bobot mata kuliah ngambil bidang apa? Ada ekonomi manajemen atau apa? Ya ekonomi manajemen, ada teknologi, hasil hutan, ada apa namanya itu ilmu kultur kan nggak salah. Pokoknya tidak ada jurusan cuma bidang studinya. Teknologi kayu gitu nggak ada, Pak? Setahu saya teknologi hasil hutan, cuma saya nggak tahu karena itu kampus ya. Saya kan tidak banyak. Bapak lulus tahun berapa, Pak? Saya lulus tahun 1987, wisudanya bulan Februari. Lebih duluan Pak Jokowi ya? Duluan Pak Jokowi. Iya, Pak Jokowi memang lebih nilainya lebih bagus dari saya. Kesan-kesan apa, Pak? Berarti, Pak, Apa kalau forum sama Pak Jokowi dulu Pak, kebersamaan mungkin bisa diceritakan? Kalau sama dia sih biasa-biasa kan dia selalu ingat kalau ketemu setelah sebelum menjadi pejabat pun kalau ketemu sapa, "Hei Mas Mul." Saat jadi wali kota pun juga pernah ketemu Mas Mul, "Yuk kita sini." Itu klaimnya seperti itu Mas Hersu. Ya, Jadi bisa dibayangkan tapi kalau lumayan juga dengan ya klaim kalau untuk ini ya, untuk seorang seorang kalau betul dia calo di terminal, tapi dia bisa menghafal skrip seperti itu luar biasa juga loh Mbak Agi.
Iya ya, dia mengatakan cuman dia agak fail sedikit itu soal ekonomi manajemen. Ya, Karena ya, ya. memang tidak ada istilah ekonomi. Hmm. Manajemen ada, itu tidak hanya di Fakultas Kehutanan UGM, tapi di fakultas kehutanan yang lain kita tahu ada banyak fakultas kehutanan di Indonesia ya. Misalnya ada di Diponegoro, ada di IPB begitu ya. Itu memang ada manajemen hutan atau manajemen Hasil hutan apa ya. kehutanan lah, hasil Hmm. hutan, manajemen hasil hutan. eh Terus kemudian juga silvikultur itu juga sama. Nah, Hmm. apalagi yang kemudian mengatakan, ini yang parah banget, mengatakan bahwa sejak awal itu tidak pernah ada apa namanya penjurusan, tidak pernah ada penjurusan di UGM begitu, dan bahwa jadi orang-orang begitu yang atau mahasiswa pada akhir mereka belajar itu baru kemudian mereka masuk ke peminatan. Peminatan itu sesuai dengan skripsi yang akan mereka garap. Kalau seandainya soal budidaya begitu ya atau soal silvikultur itu tadi ya makanya kemudian Nah, masuk ke itu peminatan itu. itu yang membuat saya agak ragu loh kalau memang dia cuman kelasnya calo terminal kok walaupun fail tapi dia bisa Mhm. menjelaskan itu loh yang mau saya jadi bertanya-tanya juga Sudah gitu. di briefing lah, kalau Nah, seandainya betul ya, seandainya betul ini adalah alumni abal-abal, karena terlihat betul dia berpikir keras Mas Hersu hmm, untuk menjelaskan soal itu kan. Dan kemudian teknologi hasil hutan, misalnya ada jurusan apa ketika ditanya apakah memang ada teknologi kayu begitu kan. Nah, terus kemudian dia menjelaskan, ya itu tadi soal skripsi dia adalah soal ekonomi, manajemen, kehutanan itu tadi yang mungkin memang sangat-sangat berbeda yang membuat titik terang. Terus kemudian juga dicari-cari kan, apakah betul ada Mulyono yang lain selain Hari Mulyono di angkatan tersebut begitu. Nah, eh, apalagi Pak Jokowi mengkonfirmasi seolah-olah dia sudah kenal betul dengan sosok ini. Nah, dengan penjelasan dari Pak Taufik tersebut, nah ini menjadi challenge. Orang ini juga harus menunjukkan ijazahnya. Jadi sekarang yang harus menunjukkan ijazah tidak hanya Pak Jokowi, tapi yang jadi tersangkanya begitu ya di mata publik begitu. Orang ini juga diragukan bahwa dia adalah lulusan dari Fakultas Kehutanan UGM. Jadi mau tidak mau dia harus menunjukkan ijazahnya untuk sebagai declare bahwa dia memang betul lulusan UGM, tidak abal-abal, bukan lulusan dari Terminal Tirtonadi tadi begitu. Ini sangat-sangat menarik Mas Hersu dan saya rasa ini akan terus bergulir ya berita ini begitu. Dan orang ini pasti akan dicari, Pak. Kita sebut apa? Mulyono ya Wukidi mungkin ya atau Mulyono Wakidi. Mulyono Waka Akidi Mulyono Aka Wakidi ya betul ya. Ya, ya, ya. Mulyono as known as Ya, Wakidi, begitu ya, ya. Nah, ya. mana yang benar nih? Nah, ini saksi-saksi pasti akan bermunculan. Yang betul Mas Herusu mengatakan bahwa kok berani banget ya. Mm, Ini kan yang namanya orang seliwer-seliwer, silar-seliwer, orang terminal nggak mungkin mereka nggak main medsos juga, begitu. Pasti nanti akan ada yang mengklaim, loh itu kan saya kenal, itu Pak D saya, mm, itu kan om saya misalnya dia punya keponakan gitu, atau tetangga-tetangganya akan mengklaim ini ceroboh betul, ceroboh, kotor, jorok begitu, mm. permainan yang semacam Ya. ini gitu. Kalau seandainya memang memang betul gitu Mas Irsu. Ya, ya, tapi saya kemudian jadi mengaitkan juga dengan orang yang tadinya disebut Bambang Susantono, tapi kemudian kalau dilihat identifikasinya itu adalah Bambang Saptono dan itu juga disebut juga oleh Pak Taufik Muhammad Taufik karena kata dia pernah ini ternyata dia juga bukan lulusan kalau itu Bambang Saptono dia bukan lulusan UGM kan tadi saya bertanya-tanya Ya. bahwa UTB dia bukan UGM bukan tapi ternyata menurut informasi dia memang ini lulusan dari UNS, dari Fakultas Seni Rupa dan Desain. Dan ini jejak Ya, digitalnya banyak, Mbak. Dia jejak digitalnya ya. banyak karena dia kemudian kalau dibuka di bio-nya di apa Instagramnya dia menyebut bahwa dia adalah public figure dan kemudian pernah menjadi tenaga ahli di mana di KSP. KSP dan kemudian dia memang banyak sekali foto-foto dia dengan Pak Jokowi, dengan Pak Muldoko dan sebagainya gitu. Dan dia selalu hadir ini memang di berbagai terutama di apa di rumah di Solo dan kelihatan banget saya melihat juga di sebuah Instagram tiba-tiba dia seolah-olah jadi tamu biasa juga datang terus salaman sama Pak Jokowi cium tangan Pak Jokowi dan dia kemudian berfoto dengan Pak Jokowi seolah-olah dia ini orang yang tidak kenal dengan Pak Jokowi gitu loh Mbak itu yang saya heran dan kan Mbak Agi selalu nyinggung soal banyaknya sekarang media-media yang embedded kalau kita sebut dulu mangkal gitu di Jalan Sumber itu ya, Melekat. di kawasan Sumber di Jalan Kutai gitu ya yang melekat Betul. kalau dulu kayak wartawan ngepost lah itu post Iya, ngepost di tiap hari. kementerian ada situ
saya curiga jangan-jangan dia orkestrasinya gitu loh, karena kok ini akun-akun ini selalu dapat akses yang terbaik dari setiap kali gerakan-gerakannya Pak Joko Widodo gitu loh Mbak Agi. Iya, ya memang betul Mas Hersu. Jadi dia pun beberapa kali tampil begitu ya, Hmm. tampil apa seperti cameo begitu aja, Hmm. memperlihatkan wajahnya di situ. Hmm. Ya karena kalau kita melihat peristiwanya ya, Bambang Saptono ini kalau kita telusuri jejak digitalnya, dia ini adalah orang lama. Sudah kenal Pak Jokowi dari sejak Pak Jokowi di Solo. Dan Ya. ketika Jokowi maju ke Jakarta, begitu ya, dia pun ikut ke Jakarta. Ketika kemudian dibentuk KSP, ketika Jokowi menjadi presiden, dia pun masuk ke KSP sebagai tenaga ahli. Saya pun bertanya-tanya apa ya tenaga ahlinya, begitu kan? Tapi ternyata dia sebagai fotografer di situ, begitu. Dan dia mengisi media sosial, apa namanya, juga dia aktif di media sosial pribadinya begitu. Dan seperti misalnya banyak sekali unggahan-unggahannya itu tentang kegiatan KSP. Begitu juga ketika Jokowi akan lengser beberapa hari sebelumnya, terlihat berkumpul itu orang-orang KSP dan kemudian dia memfoto begitu rame-rame dan di akhir foto mereka mengatakan saya Bambang Saptono. Rupanya dia setiap kali membuat konten ya seperti itu. Mm-mm. Dan Apalagi kalau saya khasnya dia melihat khas pakai khas topi pakai pet atau pet, apa namanya semacam ya, itu ya begitu baret dan lah atau nggak tahu ya. Daret ya berwarna hitam tersebut dan kalau kita melihat konten-konten yang embedded kepada Pak Jokowi itu kan memang bahasanya pun juga bukan bahasa yang tertata ya Mas Hersu. Bagaimana predikat ketemu predikat kadang nggak ada subjeknya, nggak ada ininya dan tidak jelas gitu maksudnya kalimat-kalimat judul-judulnya tuh suka ajaib gitu. Nah, saya pun juga curiga belakangan ini kan memang banyak sekali apa nama akun di YouTube begitu, tapi sebenarnya isinya sama saja. Hanya diambil angle-angle dan cara pengeditan Jadi yang berbeda. ini benar disebut ternak ya gitu, ternak Iya, ini bisa akun. jadi ini memang Termul ya, Ternak Ya, ya, Mulyono. ya. Jadi misalnya ya ada Berita Surakarta, ada Solo Times, ada Solo Kini, ada Daerah Solo, dan mungkin masih ada lagi yang lainnya. Kalau saya karena biasanya kita algoritma YouTube kan kalau kita melihat satu dua kemudian akan ditawarkan lagi, tawarkan lagi. Nah, yang lainnya yang kita tidak pernah lihat ya mungkin kita harus cari. Mungkin bisa jadi banyak lagi medianya, tapi yang saya tahu itu. Nah, sepertinya di akun-akun tersebut gitu Bambang Saptono ini memang pernah hadir begitu Mas Hersu. Jadi ketika Jokowi ini lengser, dia ikut kembali ke Solo dan kita lihat dia sebagai orkestrasi dari unggahan-unggahan Jokowi dan ya sehari-hari ketika Jokowi berlibur maka dibuat unggahannya itu soal selfie Ananda, soal Gibran begitu. Jadi selalu ada isi tapi mostly itu isinya adalah keluarga dari Jokowi. Jadi orkestrasinya di situ. Dan dia kemudian kemarin juga terlihat dia datang lebih dulu ya biasa kalau kameramen kan seperti itu ya sehingga kedatangan sang tokoh akan dia ambil lebih dulu kelihatan datang dan uniknya nih Mas Hersu yang kemudian ramai dibicarakan adalah para alumni Fakultas Kehutanan UGM ini datangnya berombongan kan. Kelihatan betul mereka pakai semacam elf ya, mobil setengah bus begitu, yang kemudian mereka rame-rame datang di situ dan hanya Pak Jokowi begitu kalau yang kita lihat sejauh ini yang datang sendirian gitu. Jokowi adakan reuni alumni UGM di tengah kisruh persoalan ijazah palsu. Tidak ada media yang memberitakan berapa jumlah peserta reuni yang hadir pada acara tersebut. Tapi yang tampak, mereka datang barengan dalam beberapa bus dengan kostum yang sama, berwarna biru. Kok kompak ya? Ada beberapa pertanyaan muncul dari netizen. Pertama, kok naik bus? Berarti dari satu arah yang sama dong. Kedua, tumben pakai seragam. Ketiga, kok sepertinya banyak orang baru yang saling tidak kenal? Keempat, siapa yang mendanai acara tersebut? Kelima, apakah semua yang berbaju biru adalah Termul? Oh, udahlah. Tapi kemudian Jadi maksud Anda ini dimobilisasi ya kan biasanya kalau semacam itu. kalau biasanya kalau reuni itu kita tapi mungkin biasanya reuni yang dimobilisasi itu yang dari luar kota kan biasanya gitu ya yang dia mungkin sehari sebelumnya datang di hotel yang sama disiapin transportasi mungkin. Tapi kalau Betul. yang dari kota-kota lain biasanya pakai mobil sendiri-sendiri ya. Kalau ini kelihatan kompak mereka datang bersamaan gitu ya dengan menggunakan Mereka datang bersamaan dan
ada informasi bahwa mereka ini memang titik kumpulnya tidak hanya di lokasi yang kemarin mereka ketemu itu ya, tapi juga ada di Balerung dan juga kemudian di Wanagama, yaitu laboratorium dari Fakultas Kehutanan yang kalau tidak salah ada di Wonosari ya. Teman saya, angkatan saya dulu karena saya SMA di Jogja itu juga beberapa masuk ke Fakultas Kehutanan. Jadi rupanya Jokowi hanya eh, mengambil kesempatan untuk bertemu itu dan bertemu yang ini yang dia kemudian pidato begitu itu kan menjadi tanda tanya juga kenapa kok pokoknya banyak sekali ya pertanyaan di situ seperti misalnya kenapa Jokowi aja yang terlihat berbicara dan tadinya panitia mengatakan bahwa Dekan Fakultas Kehutanan Pak Sigit itu juga datang terus kemudian dari Wakil Rektor juga datang seolah-olah itu adalah sesuatu yang resmi gitu. Hmm. Nah, keanehan yang pertama itu tadi, seperti dimobilisir, mereka menggunakan elf itu tadi, padahal kalau pada reuni umumnya kita melihat mereka ini biasanya ya banyak menggunakan mobil pribadi, begitu Mas Hersu. Jadi bukan sesuatu, ih ada apa nih begini, begitu. Hmm. Walaupun kalau di unggahan dari alumni, apa namanya, Kagamahut ya, Kagamahut itu kalau saya melihat memang eh, kegiatan dari alumni Fakultas Kehutanan UGM itu diupload di situ dan ini Yang ini, sangat berbeda. yang ini Beberapa, diupload nggak, Mbak? Yang ini yang ke acaranya dengan Pak Jokowi diupload di Kagamahut tidak? iya kalau kalau ini makanya diupload Mas Hersu dan kemudian ya dirujak ya. Sekelinci bareng, ke Wanagama bareng, kalau pas KKN-nya ke pabrik Nusantara Plywood bareng, ke Saradan di Ngawi juga bareng, tapi bareng-bareng terus gitu. Bayangkan kalau saya nggak datang, nah rekodnya banyak, 67 orang ngumpul semuanya, Jokowi di mana? Dosennya Pak Dalio, ini berapa kali Pak matematika Pak? 8 kali. Benar saya ingat saya 4 kali mengulang ternyata 8 kali. Saya lupa ya, karena saya melihat itu akunnya Universitas Gadjah Mada, kemudian akunnya PP Kagama, itu akunnya Pak Basuki Hadi Mulyono yang sekarang menjadi Ketua Umum ya. Kemudian ada akunnya Fakultas Kehutanan. Di akunnya Fakultas Kehutanan ini tidak mengupload, tapi ikut Oh, dirujak. oh, Ikut dirujak unggahan terakhirnya ya. itu mempertanyakan soal itu begitu. Terus kemudian di UGM juga tidak ada diupload gitu ya, karena mungkin ya, itu kan UGM pusat begitu ya. Jadi kegiatan KKN anak-anak UGM, mahasiswa UGM itu yang memenuhi Instagram mereka. Ya, ya, Nah, ya. yang di Kagamahut ini adalah itu PP Kagama, terus kemudian ini Kagama Kehutanan, khusus Oke. kehutanan. Itu ya, itu di-upload dan ini mendapatkan banyak sekali sorotan. Apalagi di bawahnya sepekan sebelumnya itu ada reuni dari dari Fakultas Kehutanan juga alumni yang tahun 89 mereka pergi ke Bromo dan sepertinya Ah. menginap semalam dan Oh, itu seperti ini reuni kita Mas Hersu oh, terlihat bonding outing ya ini sangat tidak melibatkan kampus lah ya gitu ya. Mereka memang betul. memang Mhm. paguyuban di antara mereka, kemudian mereka Paguyuban, rame-rame betul. ke Bromo gitu ya dan Betul, dan betul. kelihatan sekali kalau mereka saling kenal dan guyup banget gitu ya di situ. Beda. Hmm. Mereka tidak perlu pakai name tag begitu untuk saling mengenal satu sama lain. Hmm. Dan kemudian mereka juga bondingnya terlihat nggak kaku. Yang bagaimana kita, walaupun saya ketemu teman saya juga banyak Mas Hersu yang menjadi pejabat di pemerintahan apa. Kita ketemu ya ketemu saja. Tidak mungkin saya menunduk lebih dalam daripada teman saya itu begitu. Tapi suasana ketika mereka bersama dengan Pak Jokowi kan terlihat suasananya gesturnya berbeda. Di mana Pak saya ini bahkan ada yang banyak yang memperkenalkan namanya lebih dulu begitu. Jadi ini
sesuatu yang tidak terjadi lazimnya pada alumni. Walaupun sebelumnya itu sudah ada berita, Pak Jokowi tidak pernah mau dimasukkan ke dalam grup WA alumni. Itu dinyatakan oleh teman SMA-nya ketika diperiksa oleh polisi, begitu ya. Diperiksa oleh Polda di apa namanya di Solo, dan kemudian dari situ kita baru tahu ternyata dia itu lebih menyukai Japri, begitu apa hubungan secara pribadi langsung, dan tidak pernah mau masuk ke dalam grup alumni. Ini juga sebuah keanehan, dan ada juga yang mengatakan, saya Ya. pernah mendengar dulu bahwa apakah teman-teman Pak Jokowi di WA itu tidak membela dia, kan selama ini memang jarang suara yang membela misalnya Mustoha Iskandar itu yang pernah menjadi komisaris di PT Pupuk Pusri Palembang, kemudian yang terakhir itu tahun 2020 dia menjadi komisaris di Pupuk Indonesia, yang sebelumnya dia menjadi direktur utama Perhutani kalau tidak salah. Ini orang yang diehardnya Pak Jokowi juga. Kemarin juga dia ngomong banyak soal bagaimana dulu belum ada penjurusan apa dan sebagainya. Oh ya, Nah, ini sebetulnya sangat banyak ya yang perlu dibicarakan. Tapi ini ada satu Mas Hersu yang sekarang menjadi viral, itu pernyataan dari Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim. hmm. Ini salah satu guru besar dari kehutanan begitu, yang kemudian sebetulnya pernyataan ini udah lama, tapi oleh netizen dengan sangat kreatif disambungkan dengan pernyataan dari Wakidi Mulyono tadi, disambungkan dengan pernyataan dari mungkin Mustafa Iskandar atau siapa begitu, dan kemudian Bapak Profesor ini mengatakan bahwa sebetulnya penjurusan itu sudah dilakukan sejak lama, itu pada tahun 78. Hmm. Dari sebelumnya 3 jurusan menjadi 4 jurusan. Dan setiap mahasiswa yang masuk ke UGM dari sejak awal itu sudah harus menentukan jurusannya. Begitu. Jadi itu menurut profesor loh, menurut apa namanya akademisi oleh UGM seperti itu begitu. Terus dia menjelaskan cukup panjang. Coba kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Pak Profesor Muhammad Naim. Emang kehutanan gak ada jurusan, Pak? Siapa yang ada jurusan kehutanan? Dulu tidak ada jurusan. Tahun 78 sampai tahun 98. Kurikulumnya berubah menjadi sistem kredit semester. Dan itu mahasiswa diharuskan mengambil salah satu dari 4 jurusan itu sejak awal. Yang tadinya jurusan Fakultas Kehutanan itu hanya 3 tadinya. Tetapi pada tahun 78 ada satu lagi di samping silvikultur, manajemen hutan, kemudian teknologi hasil hutan, ada satu lagi yang dibangun, dibuat, didirikan tahun 78 yaitu konservasi sumber daya hutan. Jadi gitu Mas Ya, Hersul. ya clear. Tapi jadi pertanyaan saya juga, kalau seperti itu kenapa Pak Mustoha Iskandar ya namanya tadi itu? Itu kenapa dia bicara seperti itu ya Mbak Agi ya? Kok dia malah senada dengan Wakidi tadi ya? Kenapa ya? Iya, itulah untuk menyamarkan mungkin ya Mas Esu, karena memang setiap kali ini memang dia juga dikatakan bahwa memang ada teknologi kayu, jurusan teknologi kayu. Dikatakan bahwa tidak, tapi kan ada peminatan gitu, dan seringkali teknologi hasil hutan itu kita memplesetkannya, maksudnya menyebutkannya sebagai teknologi kayu lah begitu. Jadi itulah pikiran kita dibuat untuk memaklumi tentang segala sesuatu yang dikatakan oleh Jokowi, sehingga kita menganggap itu sebagai kebenaran. Kalau saya menganggapnya demikian. Pada sesuatu yang sangat-sangat apa namanya, sangat-sangat sudah sangat jelas, kan nggak bisa diubah-ubah begitu saja. Nama universitas pun kita nggak bisa ubah seenaknya. Seperti misalnya yang tadinya Fakultas Kehutanan kemudian menjadi Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, itu kan ada juga yang berubah seperti itu begitu. Pada tahun sekian 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 itu kan sudah ada catatannya semuanya. Nggak bisa kalau akademisi mengatakan demikian terus kita demi untuk memvalidasi apa yang sudah dikatakan oleh Pak Jokowi ya kita ngikut, bener kok, bener apa yang dikatakan Pak Jokowi, kan kita merujuk kepada pengajarnya ketika itu. Dan satu lagi, kalau kita cari mata kuliah yang diajarkan oleh Pak Mukidi, oh ya kemarin ini saya kasihan sekali sama Pak Mukidi, Mas Rizky perhatikan tidak, Mukidi yang mana Pak Jokowi nih? kembali mengklaim. Oh Pak Mukidi, Jokowi maksud saya, bingung soalnya ada Mukidi, ada Wakidi. Maaf, Pak Jokowi mengklaim Pak Kasmujo. Oh, yang kemarin itu, yang waktu yang bawa pembimbingnya itu, ya? Kemarin diulangi lagi pada acara itu, Mas Hirsu. Oke. Jadi sebelumnya kan dia sudah klaim bahwa Pak Kasmujo ini adalah pembimbingnya.
kemarin diulangi lagi pada hari Sabtu itu bahwa Pak Kasmujo itu adalah pembimbing saya. Jadi pembimbing saya adalah Pak Kasmujo tanpa menyebut pembimbing skripsi, tanpa menyebut pembimbing akademik. Pokoknya itu adalah Atau pembimbing pembimbing, saya. nanti dia bilang pembimbing spiritual kok gitu. Nah, itu yang dikatakan oleh Termul itu tadi, yang dikatakan oleh teman-teman ya. Ya sekarang gini deh, semua dosen itu adalah pembimbing kita. Jadi semuanya adalah pembimbing. Jadi misalnya kita kan tidak hanya kepada pembimbing skripsi, pembimbing akademik, kita menanyakan masalah kita dan soal pelajaran yang kita tidak ketahui gitu, mata kuliah yang kita masih belum paham. Ya kalau kita menanyakan kan berarti dia menjelaskan dia ada pembimbing kita. Itulah yang namanya apa ya, reka-reka oleh para termul itu untuk membuat otak kita kemudian, oh iya ya betul ya membenarkan. Padahal tidak seperti itu sistem di perguruan Ya. tinggi. Pembimbing akademik itu sangat jelas ditunjuk dan kemudian nanti diumumkan si ini ibu ini membimbing sekian siswa, ini. Bapak ini membimbing sekian siswa ini dan para pembimbing itu memiliki kualifikasi tersendiri. Tidak bisa sembarangan. Kita yang orang baru atau yang masih muda nggak bisa membimbing Ya. menjadi pembimbing seperti itu. Saya kira gini ya Mbak Agi, kita mesti fair ya, kita mesti memberikan, kan Mhm. Pak Taufik sendiri juga membuka peluang, silahkan dibantah itu. Kita mesti nunggu ya, Ya. bantahan itu seperti apa. Yang kita perlu tunggu tentu bantahan dari Wakidi AK Mulyono AK Mhm. Wakidi, Mhm. dan kemudian juga Bambang Saptono, karena sekarang kan orang juga semua nyebut itu Bambang Saptono fotonya. Apakah betul ada yang hadir di situ? Dan kalau kemudian Betul. ternyata itu dia memang betul di situ dan dia adalah alumni dari UNS, bukan alumni dari UGM, ini kan nambah ambiar ini Mbak, UGM dan UGM saya kira satu tentu saja alumninya juga harus Mhm. menggugat, dan Ya. institusinya ini institusi, karena itu acaranya kan dilakukan di dalam kampus ya, jadi kan ini betul-betul diacak-acak itu, mereka juga harus mempersoalkan itu. Kalau mereka tidak mempersoalkan itu karena kalau faktanya betul seperti itu, ya ini Mhm. maka tambah ambiar ini UGM, kredibilitas UGM loh Mhm. yang dipertaruhkan kan selama ini pun. Itu kan Mhm. sejak kasus Mulyono ini ribut Mukidi Jokowi maksud saya itu Mhm. muncul, ini kan orang banyak mulai memperbincangkan soal UGM, tapi untungnya UGM ini kan banyak sekali alumni yang punya kredibilitas yang tinggi, dan Ya. UGM untung ada orang seperti Roy Suryo, ada Rismon, ada Dr. Tifa Mhm. yang berani mempertaruhkan nasib Mhm. dia untuk memperjuangkan itu gitu, dan belum lagi banyak lah ngomong kita UGM Mhm. ada orang siapa sih UGM yang lulus banyak orang, Pak Budiono pernah jadi wakil presiden, ada Anies Baswedan, semua UGM itu masih selamatkan itu. Tapi kalau ini Iya. dibiarkan, ini waduh, ini tambah hancur UGM ini seperti ini kan. Iya, tapi kan masalahnya mereka yang bersama Pak Jokowi saat ini masih melindungi, masih defend kepada Pak Jokowi, berusaha menutupi soal ijazah palsu ini, begitu ya. Eh, Masih orang-orang kuat kan, Mas Hersu. Coba Nah, misalnya, ya masalahnya, nih coba saya lihat ya di akun ini ada di akun Info Kagama. Info Kagama ini milik Kagama, keluarga alumni Gajah ketuanya Mada ya. ketuanya siapa coba? Pak Basuki Hadi Mulyono. Pak Basuki Dan siapa kemudian coba? dan Ya. kemudian ya Mas Hersu pekan yang lalu sebelum adanya reuni ini Pak Basuki di situ adminnya tentu saja yang mengunggah ya, tapi ada wajah Pak Basuki di situ dan dia menyatakan sikap Kagama mendukung penuh sikap Rektorat UGM soal ijazah alumnus UGM. Coba apa yang dikatakan di situ? Info Kagama terkait polemik soal ijazah alumnus Fakultas Kehutanan UGM Bapak Joko Widodo. Sebagai organisasi, sikap pengurus pusat Kagama jelas, yaitu mendukung sikap Rektorat UGM. Artinya, Kagama mendukung sepenuhnya sikap dan tindakan Rektorat UGM perihal ijazah tersebut. Hendaknya para alumni UGM dapat senantiasa menunjukkan sikap rukun, guyup, migunani, dalam kurung bermanfaat. Nah, ini masih ada lagi di bawahnya Mas Irsu satu alinea lagi yang menariknya. Dalam spanduk yang kemudian besar terpampang sebagai backdrop acara kemarin, di situ tertulis Spirit 80 Guyup Rukun Minggunani. Apa maksudnya ya? Kata yang sama yang dipakai, kosakata yang sama yang dipakai oleh Basuki Hadi Mulyono dalam unggahannya di Info Kagama sebagai pimpinan Info Kagama, dan kemudian beberapa hari kemudian ada reuni dadakan ini yang belum ada pengumuman sebelumnya, dan Yang kemudian ke-45 memakai tahun, itu reuni ke-45. reuni ke-45, iya. Iya. Dan itu memakai yang di spanduk itu jelas tertulis guyup
rukun guyub migunani, kata yang dipakai oleh Pak Basuki Hadi Mulyono. Itu Kalau kelihatannya mereka tagline-nya ini Mbak, tagline Kagama sih kelihatannya itu ya. Saya nggak tahu ya, Heeh. apakah ini tagline-nya Kagama, tapi yang jelas eh, sebelum ada acara itu pun sudah di backingin lah, sudah Hmm. sudah ada kisi-kisinya dari Ya. Pak Pasang Basuki. badan. Jadi Pak Basuki maksudnya Anda menduga kemungkinan Pak Basuki sudah tahu akan ada acara ini, gitu-gitu maksudnya ya. Ya, ya, ya pastinya. Dan ini banyak sekali yang menyuarakan Mas Irsu, dan itu saya rasa yang menyuarakan ini adalah orang UGM sendiri karena mereka tahu biasanya acara seperti ini itu akan ada misalnya acara yang akan berlangsung pada bulan Oktober katanya. Ini bulan Juli udah diworo-woro Mm-mm. Ya, gitu. oke. Jadi mereka tahu gitu. Sementara ini apa ujuk-ujuk mak bedunduk begitu ada. Mak Bedunduk. Oke. Tapi gini, sekali lagi kita mesti memberikan ruang ya. Artinya Mbak Agia kita tidak boleh menjudge itu, menyimpulkan, tapi Mhm, indikator-indikatornya sangat jelas gitu. Tapi tentu saja betul. mereka Pak Mulyono Aka Wakidi harus juga menjelaskan, Bambang Sartono itu juga harus menjelaskan karena Mhm, orang kemudian menduga-duga ini kalau memang betul dia itu adalah lulusan UTTS gitu ya. Universitas mhm. Tirtonadi, Terminal Tirtonadi Solo, ya orang kemudian mungkin ini pasti kerjaannya Bambang Sartono. Kan orang mau nggak mau akhirnya mengait-ngaitkan itu gitu. Yang ini yang juga harus dijelaskan Bambang Sartono ya. Dan kemudian tolong jelaskan kenapa Anda ikut. Kalau betul kemarin itu Ikut foto gitu ya. ikut foto di situ dan pakai seragam juga seragam dari Fakultas Biru. Kehutanan. Yes. Hmm. Oke, Mbak Agi, kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini ya. Kita ketemu lagi nanti, Insya Allah. Eh, Tetap semangat ya. Kami mohon pamit, saya Sebenarnya Arif, Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.